Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa pada anak. Dengan saya sendiri, Dinda Suci Nur Aulia dari Prodi PGMI kelas 4C dengan NIM 0604072303. Langsung saja, saya telah mencari referensi di Badan Bahasa Kemdikbud, yaitu menurut Gartner 2013 menyatakan bahwa kecerdasan bahasa linguistik merupakan salah satu dari 8 kecerdasan manusia yang perkembangannya menakjubkan. Anak memperoleh bahasa secara tidak langsung dengan cara interaksi kepada lingkungan sekitarnya. Pemerolehan ini dilakukan dengan cara belajar mengucapkan beberapa kata melalui proses peniruan mimikri. Maka dari itu, peran orang tua itu sangat penting kepada anak-anak yang masih berusia anak MI. Perkembangan ini berawal dari bahasa yang sederhana menuju ke struktur yang kompleks. Dan referensi yang kedua yaitu saya mencari jurnal di Al-Hikmah yaitu dengan judul Pemerolehan Bahasa pada Anak. Mereka mencetuskan ada 2 cara, yaitu cara pertama dalam pengembangan bahasa, yaitu merupakan proses yang bersamaan dengan cara anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Hasil atau akibat memperoleh bahasa, kompetensi yang diperoleh bawah sadar. Cara-cara lain memberikan pemerolehan termasuk belajar implisit, belajar informal, dan belajar alamiah. Dalam bahasa non-teknis sering disebut pemerolehan memungut bahasa. Dan cara yang kedua yaitu yang mengacu pada pengetahuan yang sadar terhadap bahasa kedua, mengetahui kaidah-kaidahnya, menyadari kaidah-kaidahnya, dan mampu berbicara mengenai kaidah-kaidah tersebut. Nah, oleh karena itu, umum dikenal dengan istilah tata bahasa. Ada beberapa sinonim mencakup pengetahuan formal mengenai suatu bahasa atau belajar eksplisit. Nah, yang selanjutnya, referensi selanjutnya dari Rizka Oktavianda dan Fitriani Lubis dengan judul Pemerolehan Bahasa Anak. Nah, di sini juga mencetuskan ada 2 proses yang terjadi ketika seorang anak sedang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Dalam kedua proses ini merupakan 2 proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Seperti awal tadi, yaitu dengan berinteraksi kepada lingkungan sekitar. Kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadi proses performansi yang terjadi atas 2 buah proses, yakni proses pemahaman dan menghasilkan kalimat-kalimat. Dan referensi yang keempat ada dari jurnal BUMKA, yaitu di 1965. Chomsky adalah seorang ahli linguistik bahasa, terkenal dengan memperkenalkan konsep tata bahasa genetif. Nah, menurut Chomsky sendiri, itu pemerolehan bahasa adalah proses internal yang kompleks, di mana anak-anak secara alami mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan dan memahami kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dia berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan naluri untuk belajar bahasa dan memiliki struktur gramatikal bawaan yang disebut tata bahasa universal. Pemerolehan ini terjadi melalui penguatan dan hukuman yang terkait dalam perilaku tertentu. Dan referensi yang kelima yaitu menurut
Muhammad Yasir dalam Jurnal Pemerolehan Bahasa pada Anak Usia 9 tahun, ada 4 proses dalam pemerolehan bahasa pada anak itu sendiri. Yang pertama yaitu tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Seperti itu tadi, dalam pemerolehan bahasa pada anak mengambil 2 hal abstrak dalam teori bahasa atau linguistik, yaitu kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan mengenai gramatika bahasa ibu, di mana gramatika terdiri atas 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi yang diperoleh secara bertahap. Dan yang tahap kedua yaitu tahap pemerolehan semantik. Perolehan sintaksis tergantung pada pemerolehan semantik. Bagian pertama yang diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata sama sekali, anak-anak akan rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya terlebih dahulu. Terus tahap yang ketiga yaitu memperoleh sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama pada anak dapat diamati saat usia 18 bulan. Pembentukan 1 atau 2 kata yang terucap pada anak merupakan susunan untuk mengungkapkan sesuatu. Anak mampu memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Tahap yang keempat terakhir yaitu tahapan pemerolehan fonologi. Secara fonologis, anak baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa yang berkembang melalui bunyi-bunyi dasar. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang pemerolehan bahasa pada anak dari saya, dan saya mencari 5 referensi tersebut, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.